Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ibanah wal Ifadah, yaitu seputar darah wanita. Malam ini kita masuk ke pelajaran yang keempat, ad-darsul rabi'. Ma yahrumu bil haidi wan nifas. Sesuatu yang haram sebab haid dan nifas. Wanita haid dan wanita nifas, ada beberapa hal yang diharamkan baginya. Allati tahrumu 'alal muhdis hadasan asghar, yaitu perkara yang diharamkan kepada orang yang mengalami hadas kecil. Jadi wanita yang haid dan wanita yang nifas itu haram melakukan apa yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil. Apa saja yang diharamkan kepada orang yang sedang hadas kecil? Yang pertama adalah as-salatu, salat, wa tawaf dan tawaf, wa massul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawanya. Bahasa hamlu, jadi kan tadi sudah menyentuh mushaf haram bagi orang hadas kecil. Hadas kecil berarti orang haid juga haram, orang nifas juga haram. Karena yang diharamkan kepada orang hadas kecil otomatis juga diharamkan kepada orang yang mengalami haid dan nifas. Kemudian ada kata menyentuh dan membawanya. Makanya telitinya ulama-ulama kita itu misalnya yang seperti masalah ini. Jadi ada dua kata. Kalau kita pahami kata masuk, menyentuh dan membawa itu kan satu kesatuan. Ya enggak? Menyentuh dan membawa. Kalau membawa otomatis menyentuh. Ya enggak? Tapi yang dimaksud ulama apa? Bukan membawa seperti itu. Misalnya ini mushaf, kemudian kita bawa begini. Bukan begitu maksudnya. Tapi maksud dari kata hamlu itu misalnya kalian punya kresek plastik, kemudian di plastik ada mushaf, lalu plastiknya dibawa, atau di tas kalian ada mushaf, kemudian kalian membawanya. Selama itu kalian diniatkan untuk hamlu, untuk membawa mushaf, maka kalian haram membawanya. Itu yang dimaksud dengan membawa mushaf. Jadi di tas kalian nih, di tas kalian kan ada mushaf. Kemudian kalian bawa, posisi kalian dalam keadaan haid atau nifas. Bagaimana? Tidak boleh. Kenapa? Karena haram, hamluh itu haram. Orang yang nggak punya wudu juga begitu. Wa kadzalika al-umuru allati tahrumu 'alal junubi wa hiya al-arba'atu sabiqatu wa yazadu 'alaiha al-muqtu fil masjid wa qira'atul Qur'an bi qasdil qira'ah. Jadi tadi kan yang diharamkan kepada wanita haid dan wanita nifas itu adalah apa yang diharamkan kepada orang yang mengalami hadas kecil. Pertama salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya. Demikian juga wanita haid dan wanita nifas itu diharamkan apa yang diharamkan kepada orang yang junub, keluar mani atau mimpi basah. Apa saja yang diharamkan kepada orang yang junub sama seperti tadi. Orang yang diharamkan kepada orang yang hadas kecil yang 4 tadi, ditambah orang yang junub itu juga haram al-muqtu fil masjid. Orang yang junub itu tidak boleh berdiam diri di masjid. Ya. Berdiam diri di masjid nggak boleh orang junub. Kemudian berarti orang yang haid, wanita haid dan wanita nifas juga tidak boleh berdiam diri di masjid. Kemudian selanjutnya apa yang diharamkan kepada orang yang junub? Qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Biqasdil qiraah, membaca Al-Qur'an dengan tujuan membaca. Ini kan sering kita bahas. Jadi orang kalau sudah junub
kemudian dia belum mandi besar, dia haram al-muksuh, diam diri di masjid, kemudian membaca Al-Quran dengan tujuan membaca. Misalnya apa? Saya junub, kemudian belum mandi. Saya baca Fatihah, tapi niat saya memang untuk membaca surah Fatihah. Itu tidak boleh. Ya, meskipun tanpa memegang Al-Quran, tanpa memegang mushaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Kalau niatnya itu niat qiraah, niat membaca, itu haram. Jadi wanita haid dan wanita nifas juga begitu. Kalian kalau haid itu haram membaca. Ya. Membaca. Tidak perlu menyentuh. Misalnya kalian punya hafalan dan lain sebagainya. Tapi kan kemudian dibahas nanti, selanjutnya dibahas bagaimana dengan wanita haid, orang yang hafid Quran kemudian dia mengalami haid. Itu kan bahasannya cukup panjang. Yang penting itu tidak ada tujuan untuk qiraah. Misalnya saya baca cuman menjaga hafalan saya, itu nggak masalah. Kita kan punya hafalan, karena hafalan itu kalau sehari saja nggak dibaca udah ngacak lagi nanti. Misalnya kalian punya hafalan 1 juz saja, 1 juz kemudian sehari 2 hari nggak dibaca, itu ngacak lagi hafalannya. Makanya setiap hari harus dibaca. Lah ketika untuk menjaga hafalan itu, sementara kalian haid atau nifas bagaimana? Baca tapi niatin untuk mengingat hafalan, bukan untuk membaca Al-Quran. Atau biasanya kalian biasa sebelum tidur baca ayat kursi. Karena salah satu fadilah ayat kursi itu, siapa orang yang baca ayat kursi sebelum tidur, maka akan dilindungi oleh Allah dari berbagai mara bahaya. Kemudian kalian baca ayat kursi, jangan diniatin baca Al-Quran. Niatin apa? Niatin baca doa. Gitu. Atau baca bacaan yang lain yang biasa kalian baca dalam rangka untuk berdoa, silahkan. Tapi jangan niatin baca Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan qiraatul Quran biqasdil qiraah. Jadi membaca Al-Quran dengan tujuan membaca. Paham? Kemudian wa yazadu ala ma taqaddama as-sawmu wat-talaqu wal mururu fil masjid in khafat talwithahu wal istimta'u bima baina surrati war rukbah wat taharatu bi niyyati ta'abbud. Tadi tuh yang diharamkan kepada orang yang mengalami junub kecil, kemudian kepada orang yang hadas kecil, kemudian yang diharamkan kepada orang junub, itu semua diharamkan kepada orang yang sedang haid dan nifas. Nah, sekarang ada tambahannya lagi bagi wanita haid dan nifas. Apa tambahannya? Yang pertama, puasa. Kalau orang junub kan nggak masalah puasa. Ya. Misalnya kalian puasa kemudian kok mimpi basah, bagaimana puasanya? Puasanya tetap dilanjutkan, kemudian kalian mandi. Jangan dibatalin puasanya, karena junub itu tidak membatalkan puasa. Ataupun kalian nanti hubungan suami istri misalnya belum sempat mandi waktu masuk subuh, sudah masuk subuh dalam keadaan junub, bagaimana? Nggak masalah. Kalian mandi kemudian sholat subuh, puasanya bagaimana? Tetap sah. Kecuali yang batal itu mengeluarkan mani saat puasa dalam keadaan sengaja. Kalau bahasa kita onani, itu yang membatalkan puasa. Yang pertama puasa, wanita haid dan nifas haram melakukan puasa. Kemudian yang kedua, tolak, perceraian. Saat wanita haid dan nifas itu tidak boleh melakukan perceraian. Kalau keluarganya sedang mengalami masalah gonjang-ganjing, udah mau nggak mau harus ditunggu sampai selesai suci. Baru setelah suci boleh melakukan perceraian. Kemudian selanjutnya
Al-murur fil masjidi in khafat talwisahu. Lewat di masjid jika khawatir mengotori masjid. Ini juga haram. Hanya lewat. Kalau tadi kan diam diri. Kalau diam diri udah pasti tidak ada syarat. Kalau diam diri tidak ada syarat, baik itu mengkhawatirkan baik itu tidak mengkhawatirkan mengotori masjid, apalagi mengotori masjid kalau berdiam diri. Tapi kalau cuman lewat itu ada syaratnya. In khafat talwisahu, jika dia khawatir mengotori masjid. Misalnya pembalutnya udah penuh atau terlalu tipis atau posisinya nggak pas, itu kan bisa mengotori. Kalau itu darah khawatir menetes di masjid, kalian lewat saja haram. Tapi kalau aman nggak ada masalah. Cuma lewat ya. Cuma lewat. Kemudian yang diharamkan lagi bagi wanita haid al-istimta'u bima baina surrati war rukbah. Yang diharamkan bagi wanita haid itu adalah istimta', senang-senang antara pusar sampai lutut. Kalian nanti kalau sudah bersuami kemudian haid itu tidak boleh menyentuh bagian area antara pusar sampai lutut. Ngerti nggak maksudnya? Kenapa tidak boleh? Karena khawatir masuk ke daerah terlarang. Kalau sudah lampu merah itu kan haram. Demi menjaga keamanan, maka antara pusar dan lutut itu diharamkan. Maaf, Pak, merah. Merah. Enggak sampai ke situ, tetap antara pusar dan lutut itu harus dijaga. Takut bablas. Paham? Istimta itu artinya senang-senang. Senang-senang antara pusar dan lutut. Kemudian selanjutnya yang diharamkan bagi wanita haid adalah at-taharatu biniyatit ta'abbud. Bersuci dengan niat ta'abbud. Beribadah kepada Allah. Ini juga diharamkan. Dan ini kita akan bahas secara perinci mulai dari sholat, bagaimana sholat yang diharamkan kepada wanita haid dan nifas, kemudian bagaimana menyentuh dan membawa mushaf itu yang bisa diharamkan, kemudian al-lubsu fil masjid, qiraatul Quran, membaca Al-Quran dengan niat qiraah, kemudian perceraian, kemudian mubasyarah baina surra war rukbah, tadi senang-senang antara pusar dan lutut, kemudian taharah biniyatit ta'abbud, juga tentang taharah bersuci dengan niat ta'abbud. Ini nanti kita akan kupas satu per satu mulai dari sholat, karena sholat aja udah panjang di pembahasannya. Sholat juga lumayan, ada contohnya nanti. Makanya kitab ini lumayan bagus karena memang setiap ada penjelasan mesti ada contohnya. Dan contohnya itu yang boleh bagaimana, yang nggak boleh seperti apa, itu contohnya lengkap di kitab ini. Kecil tapi pembahasannya cukup luas, ya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas perincian tentang sholat, bagaimana sholat itu bisa diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.